Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, M. Dani Irawan, dan rekan saya, Mia Febriani. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang ada pada SPSS dan fungsinya, dan bagaimana cara input data pada SPSS, dan bagaimana mencari mean, median, standar deviasi pada SPSS. Dalam SPSS terdapat 4 Windows, diantaranya yaitu Data Editor, Output Viewer, Syntax Editor, dan Script Windows. Statistical Facts for Social Change atau biasa disingkat SPSS. Pada mulanya merupakan akronim dari Statistical Facts for Social Change, kemudian diubah menjadi Statistical Product and Service Solution. SPSS dikembangkan pada tahun 1968 oleh Norman H. Ni dan Hanley Null yang pada saat itu merupakan mahasiswa pasca sarjana ilmu politik. Sejak kelahirannya, SPSS memang dimaksudkan untuk melakukan analisa kuantitatif bagi penelitian-penelitian ilmu sosial. Kepopuleran SPSS tidak lain karena kemampuannya untuk melakukan analisis data yang kompleks dengan instruksi yang mudah. Memulai penggunaan SPSS. Untuk memulai menggunakan SPSS, Anda dapat mengklik ikon SPSS di layar desktop Anda, atau Anda juga dapat menemukan ikon SPSS di bawah menu program. Berikut merupakan tampilan dari data editor. Data editor adalah window yang pertama kali terbuka ketika Anda start up dan digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data dalam format spreadsheet. Dalam data editor terdapat dua fitur, yang dimana terdapat data view dan variable view. Data view. Di dalam data view, baris merupakan banyaknya observasi, sedangkan kolom merupakan banyaknya variabel. Di dalam SPSS terdapat menu-menu khusus, diantaranya yaitu data, yang dimana data ini digunakan untuk memodifikasi data secara keseluruhan, seperti mengurutkan data, menggabungkan data, melakukan data transport, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada transform, yaitu menu untuk mentransformasikan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti recording, penjumlahan antar variabel, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang namanya analis, di mana analis ini digunakan untuk mengolah data seperti uji T, korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Ada juga graph. Menu graph ini digunakan untuk memvisualisasikan data seperti histogram, diagram pancar, atau scatter plot, dan lain sebagainya. Ada juga utilities, yaitu menu pendukung yang berisi informasi variabel, informasi file, dan menu editor, dan lain sebagainya. Variable view. Di dalam variable view, baris merupakan variabel dari data, sedangkan kolom merupakan definisi dari tiap-tiap variabel. Jadi, melalui variable view, Anda dapat mengubah setting data editor sesuai dengan data yang dimiliki. Menu pada variable view. Ada name atau nama. Kolom ini digunakan untuk memberikan nama pada variabel. Nama variabel yang dituliskan di sini akan muncul pada data editor. Pemberian nama tidak boleh lebih dari 8 karakter. Selanjutnya ada tipe. Kolom ini digunakan untuk menyesuaikan data yang Anda masukkan, apakah berupa angka atau numerik, atau data nominal yang berupa huruf atau string. Selanjutnya ada label. Kolom ini berfungsi untuk memberikan label pada variabel yang kita inginkan. Pemberian label ini akan tercetak pada hasil analisis atau output dan akan sangat membantu dalam interpretasi output tersebut. Menu pada variabel view. Value kolom ini
berfungsi untuk mendefinisikan fluid data dari variabel yang dimaksud. Pemberian fluid ini biasanya untuk data ordinal dan interval. Missing kolom ini berfungsi untuk mendefinisikan nilai kosong yang ada dalam data yang dimiliki. Kolom fungsi menu ini untuk mengubah jumlah karakter yang dapat dimasukkan pada suatu variabel tertentu. Kalau measurement menu ini mendefinisikan jenis data apa yang akan dianalisa. Pilihan yang ada antara lain sejauh ordinal dan minimal. Output behavior itu yaitu membuat graf. Seperti ini contohnya, bisa Anda lihat. Output paper yaitu teks atau tulisan, tabel yang berisi informasi statistik, cara atau grafik sebagai bentuk visualisasi dari data. Input data adalah enter data, memasukkan data secara satu persatu ke dalam spreadsheet SPSS, impor data dari Excel, file open data. Cara menghitung mean dan standar deviasi dengan SPSS adalah menggunakan fungsi described statistik di menu analyze. Mean atau nilai rata-rata adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan suatu variabel dalam berdasarkan rataan data sebagai nilai sebagian jumlah khusus dengan banyaknya data. Kalau standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran sebarang data secara umum yang dilambangkan dengan sigma. Berikut cara menghitung mean, median, dan standar deviasi dengan SPSS. Menghitung mean, median, dan standar deviasi pada SPSS. Misalnya dihitung nilai mean, median, dan standar deviasi dari data tinggi 10 siswa, yaitu 120, 134, 145, 100, 121, 146, 133, 187, 111. Berikut langkahnya menggunakan software SPSS. Membuat variabel data pada variabel view. Dapat data diketahui data khusus yang berkumpulan menggunakan measure, pengukuran skala, dan dengan tipe variabel numerik, sehingga dapat dibuat variabel misalnya bernama tinggi dengan label tinggi badan. Buka aplikasi SPSS statistik dan arahnya ke variabel view. Sorot sel pertama, klik edit, insert variabel, shooting variabel dengan konfigurasi di atas. Bisa Anda lihat contohnya. Masukkan kata khusus pada data view. Setelah langkah di atas dilakukan, maka terdapat variabel yang bernama tinggi. Selanjutnya dapat dimasukkan data tinggi badan 10 siswa. Kasus yang ada di variabel baris pertama di variabel view dapat diinput melalui kolom pertama di atas view. Arahkan aplikasi SPSS ke data view. Input data kasus pada kolom tinggi. Cari mean, median, dan standar deviasi. Berikut langkah-langkah untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi. Klik menu beranalisis, descriptive statistik, descriptive. Pilih variabel yang dilakukan analisis mean dan standar deviasi. Setelah jendela descriptive
tipis terbuka, pilih variabel pada sisi kiri. Lalu pindahkan ke kolom kanan seperti ilustrasi berikut. Klik Obtain pada jendela deskriptifis. Centang fungsi deskriptif untuk median dan standar deviasi seperti ilustrasi berikut. Anda juga dapat memilih opsi lainnya, membaca median dan standar deviasi pada SPSS. Berikut ilustrasi penghitungan yang ditampilkan jendela output SPSS. Bisa Anda lihat contoh tabel di bawah ini, sehingga dapat diperoleh informasi dengan membaca output yang ditampilkan. Variabel yang digunakan deskriptifis, variabel tinggi N, banyaknya data tinggi badan adalah 10 data dengan 10 data flight. Median atau rata-rata tinggi badan siswa 1197000. Median nilai tengah 1190000. STD dividen tinggi badan siswa adalah 2010003. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat